Shalom, selamat pagi. Selamat Paskah. Ayo bangkit berdiri. Ucapkan selamat Paskah bagi sebelah kiri kanan, muka belakang saudara. Pagi hari ini kita merayakan Paskah. Kita mengucap syukur bahwa Dia telah bangkit, Dia hidup. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Kami merayakan Paskah kebangkitan Yesus Kristus yang telah menang. Dan sehingga kami juga memperoleh kemenangan itu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk bangsa kami yang dalam keadaan baik-baik. Kami mengucap syukur untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami yang Kau berikan hikmat, berikan Kau kecerdasan sehingga mereka boleh memimpin bangsa kami dengan baik. Kami juga berdoa bagi setiap pemimpin rohani kami, untuk gembala senior kami, Pastor Timotius Arifin, gembala rayon kami, Pastor Ishak Latif dan istri, juga gembala lokal kami di sini, Pastor Benny dan istri Tuhan. Kami mengucap syukur dan melepaskan berkat bagi semua pemimpin kami. Kami percaya tuntunan Tuhan, arahan Tuhan mereka boleh mendengar untuk disampaikan pada jemaat bagi umat-Mu. Sehingga kami boleh melihat arah Tuhan memimpin kami menuju kesempurnaan, menuju kami menjadi mempelai-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Pagi hari ini kami mau bersama-sama bersuka cita untuk menaikkan puji-pujian kami, ucapan syukur kami, tanda kemenangan kami pagi hari ini. Karena Kau telah menang. Dan kami mendedikasikan semua ibadah kami untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus, mari kita yang siap merayakan dan bersuka cita pagi hari ini. Katakan amin. Selamat beribadah. Let's celebrate Jesus, bukan Isa Al-Masih. Apa pentingnya buat kita, saudara yang kasih? Yang pertama-tama kita tahu ada perbedaan yang sangat jelas, ya. Isa Al-Masih tidak mati, tidak disalibkan, langsung naik ke surga, dan nanti akan kembali, yaitu turunnya itu tidak sesuai dengan yang dijanjikan di Bukit Zaitun, tapi di Damaskus, di sebuah tempat kebaktian yang besar. Karena itu saudaraku, tahun ini kita tidak ada kebingungan karena tidak ada dua, yaitu sumber dan tidak perlu diperdebatkan. 1 Korintus 15 ayat yang ketiga, sebab yang sangat penting telah ku sampaikan kepadamu, ya, yaitu apa yang telah ku terima sendiri. Kita tidak bisa menerima pengetahuan, tapi revelation bahwa Kristus benar-benar mati karena dosa-dosa kita. Dia ditikam karena apa? Karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Yaitu pelanggaran itu adalah yang kita lakukan di luar, tapi kejahatan ada di dalam. Dan ganjaran yang datangkan keselamatan, kesembuhan, kesehatan, kemerdekaan, kebebasan ditimpakan padanya. Saudara, tanpa Kristus mati dan bangkit, maka sia-sialah semuanya. Saudara yang kasih Tuhan, bahkan yang menulis ini Rasul Paulus, yang adalah pemimpin yang paling anti dan benci kepada pengikut Kristus, yang menangkapi mereka di mana, membunuh mereka, masukkan dalam penjara. Tetapi salib juga berarti siap menderita buat nama Tuhan. Dia benar-benar dikuburkan. Saudara yang kasih Tuhan, banyak orang berkata, yes, dia langsung naik ke surga. No, saudara, dia benar dikuburkan. Memang dia datang untuk mati. Dia datang untuk menanggung dosa kita. Karena orang benar tidak bisa mati, saudaraku. Ya, kita tahu sebelum jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa dan keturunannya tidak akan sakit, tidak akan stres, dan tidak akan mati. Tetapi upah dosa adalah maut. Dan kemudian yang paling penting ini, dia telah dibangkitkan as a man. Dia dibangkitkan sebagai manusia. Dan inilah pengharapan kita. Sebab kalau kita tidak percaya Kristus dibangkitkan, berarti kita semua juga tidak akan dibangkitkan. Lewat kebangkitannya kita tahu bahwa kematian itu temporary. Kematian itu cuma sementara. Bukan titik, full stop, tapi koma. Karena akan, yaitu ada kelanjutannya. Tapi masalahnya ada hidup yang kekal
dan ada kematian yang kekal. Ya, kita lihat bisa bersama Kristus, bisa juga cuma di dalam yaitu tempat penyiksaan, saudara. Firman Allah menunjukkan dia menampakkan diri, jadi bukan halusinasi. Bahkan pada 500 orang. Kalau satu orang bisa salah lihat, 2 orang mungkin bisa keliru, 500 pasang mata. Terakhir kepada Rasul Paulus yang membenci dia, tapi menjadi rasul yang luar biasa. Hidup saya diubahkan ketika saya mengalami the living Christ. Karena itu saudaraku, memang kalau cuma nama Yeshua, Yesus, Isa, Iso, itu cuma soal semantik. Tetapi yang jelas ada perbedaan yang sangat berbeda. Dan karena itu saudaraku, hari ini let's celebrate Jesus Christ. Dan kita juga percaya bagaimana dia dibangkitkan, kita pun akan dibangkitkan. And forever we will be with the Lord. Celebrate Jesus Christ. In Jesus' name. Amen.
Beri sorak-sorai bagi penebus kita, Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit buat setiap kita. Boleh tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi Dia. Sama-sama serukan. Tidak ada tempat lagi buat setiap hidup kita bagi yang namanya takut, khawatir, cemas, kecewa. Sebab Yesus sudah bangkit buat kita. Amin. Haleluya. Yesus hidup, Dia bangkit buat setiap kita. Haleluya. Yesus hiduplah, untuk telah dipatahkan, musuhnya tak berkuasa. Dia hidup selamanya. Yesus Dia hiduplah. Dia hidup. Dialah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Telah dikalahkan,
Tuhan kita. Haleluya. 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 Tuhan yang bangkit adalah Tuhan yang baik buat setiap kita. Amin. Bersama dengan saya kepalkan tangan. Ya. Kita mau bilang He's risen. Oke? Oke, 3 sampai ke bawah saudara ya. 3, 2, 1. He's risen. Lebih dahsyat lagi. 3, 2, 1. Haleluya. Dia yang bangkit adalah Allah yang baik buat kita. Come on, rayakan kasih-Nya Tuhan yang tidak pernah berbatas dalam hidup kita. Hey. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan hanya Kau Tuhan, Kaulah sukacitaku. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Sekali lagi. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Ku lompat dia. Yesus Kau di dalam kerayakan. Yes. Haleluya. Katakan Dia baik. Tuhan baik di dalam hidup, selalu setia sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Oh Tuhan baik di dalam selalu setia sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan hanya Kau Tuhan sukacitaku. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Suka. Haleluya. Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersukaku, Yesus Kau di dalam kerayakan. Musik memuji Tuhan, mari semua bertepuk tangan bagi Allah kita. Hey! Kami rayakan kasih-Mu yang ajaib buat kami Tuhan. Tak lagi kami cari kasih di tempat yang lain. Haleluya. Mari angkat suara. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersukaku melompat bagimu. Yesus Kau di dalamku. Ku angkat suara, ku angkat suara, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersukaku melompat bagimu. Yesus Kau di dalamku. Rayakan. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. 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 Mau lebih lagi bersorak buat Allah kita. Lambaikan tangan saudara. 1, 2, 3. Pada papa papa papa. Pada papa papa papa. Sorak-sorak, lihatkan tangannya. Dia berperang ganti kita.
goyang kanan kiri saudara. Katakan lebih dahsyat lagi menari buat Tuhan. Kanan kiri bilang, ayo lebih semangat lagi. Para papa papa papa. Para papa papa papa. Para papa papa papa. Para papa papa papa. Para papa. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita di jalan kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya yang perlindungan dan pengharapan, yang perlindungan dan pengharapan. Hanya Dia perlindungan dan pengharapan. Para papa papa papa. Para papa papa papa. Para papa papa papa. Haleluya, sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan, yang Kau buat dalam hidup kami adalah perbuatan yang tidak bisa lagi kami temui di dunia ini. Perbuatan-Mu ajaib. Tuhan mati, Tuhan bangkit. Roh yang membangkitkan-Mu ada di dalam gereja-Mu Tuhan. Oh Rabashikiri diana namanya syalalam. Kami mau hidup dalam kemenangan yang telah diberikan oleh anak domba Allah buat setiap kami. Kami bebas di dalam-Mu. Kami menang bersama-Mu Tuhan. Ku bebas. Ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Mari nyanyikan. Ku bebas. Ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidup. Nyatakan kemenangan-Mu di dalam Tuhan. Katakan. Ku bebas. Ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Oleh darah
percaya Tuhan, oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya Dia. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan, oleh darah aku bebas, dan hidupku kasih-Nya padaku dan hidup. Besar kasih-Mu atas kami, Yesus, karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Ucap syukur kepada Yesus, ucap syukur kepada Nebus. Terima kasih Yesus, besar kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat darah yang tercurah. Terima kasih buat karya salib Tuhan. Salib-Mu sempurna bagi kami Yesus. Pengorbanan-Mu sempurna bagi kami ya Tuhan. Ini nyanyian orang yang Kau sembuhkan. Ini nyanyian umat yang Kau tebus, Yesus. Kami persembahkan pujian, syukur, hormat kami hanya bagi Engkau. Sebab tidak ada yang gagal atas kasih-Mu Tuhan. Sebab Kau ajaib, penebus penyelamatku. Kesatuan mengalir, pemulihan terjadi ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bagi anak domba kami bawa pujian bagi-Mu, Yesus. Kau penyelamat, Kau penyembuh kami. Bagi-Mu segala kemuliaan sampai selamanya. Penyelamat, penyembuh, pembebas hidupku. 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 Penyelamat, penyembuhku. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang bekerja. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat semua kasih pengorbanan tubuh darah-Mu yang Kau curahkan buat kami.
Dari hati kami mau bilang terima kasih. Dan wujud terima kasih kami adalah kami mau hidup hanya bagi Kristus. Terima kasih buat darah-Mu Tuhan. Oh Yesus. Kirabashikarabatakarana. Kirabashikarabatakarana. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glory. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus. Me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glory. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus. It has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glory. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood. The blood that calls us sons and daughters. We are ransomed by your Father to the blood of the blood. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood. The blood that calls us sons and daughters. We are ransomed by our Father to the blood. The blood. Jesus, for the blood. Thank you, Jesus. Jesus, you has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glory. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. Sekali lagi berikan tepuk tangan Brought paling me meriah. from the darkness into glorious light. Kami bersyukur Tuhan.
bahwa Engkau yang sudah mengubahkan hidup kami, yang tadinya kami dalam kegelapan, Engkau membawa kami kepada terang-Mu yang ajaib. Dan bahkan lebih daripada itu, Engkau mengubahkan hidup kami, sehingga kami boleh jadi terang bagi banyak orang di sekitar kami. Dan kiranya melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua yang terjadi dalam hidup kami dan yang akan terus terjadi. Segala yang terbaik dari kerajaan sorga akan Kau nyatakan menjadi kenyataan dalam hidup kami. Bahkan mengubahkan seluruh hidup kami. Terima kasih. Dan biar pada pagi hari ini Kau berbicara buat setiap kami Tuhan. Engkau menjamah, Engkau melepaskan, membebaskan, menyembuhkan dan mengubahkan seluruh hidup kami dengan kebenaran firman-Mu. Karena kuasa firman-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa, dengan antusias, dengan hati yang terbuka, dengan penuh sukacita, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang siap diberkati melalui firman-Nya, sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, shalom. Selamat Paskah. Iya, puji Tuhan. Yang nyauti kok cuma satu, saudaraku ya. Perasaan di sini ada 2.000 orang, saudaraku. Puji Tuhan. Ya, tema kita pada pagi hari adalah Celebrate Jesus Christ ya. Kita merayakan, kita bersuka cita karena Tuhan Yesus yang luar biasa itu telah turun ke dunia, mengambil bagiannya, yaitu untuk mati di atas kayu salib itu, menebus saudara dan saya dari semua kutuk dosa. Nah, oleh sebab itu pagi hari ini kita mau merayakan, saudaraku, ya, merayakan kemenangan yang luar biasa dari Tuhan Yesus dan telah dianugerahkan kepada saudara dan saya. Ya, puji Tuhan. Kita lihat dulu, saudaraku dikasih Tuhan, ayat mas kita, ayat bacaan kita pada pagi hari ini di dalam Yohanes pasal yang ketiga. Ayat 12 sampai ayat yang ke-15 dikatakan begini. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi. 13, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. 14, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Katakan amin. Sebelum lupa, tepuk tangan dulu buat semua panitia, semua yang melayani kita di depan, di belakang, di luar, di atas. Gak ada ya. Luar biasa ya, puji Tuhan. Tepuk tangan saya lagi saudaraku buat mereka semua ya. Keren-keren luar biasa. Choirnya pakai begini segala. Luar biasa. Untung enggak ada yang koprol saudaraku ya. Wah, bisa rontok semua di sini nih. Tapi keren, luar biasa ya. Puji Tuhan. Baik, nah saudaraku dikasih Tuhan. Ayat ini dimulai dengan perkataan bahwa hal-hal duniawi itu ternyata jauh lebih menarik. Jauh lebih bisa dipercayai oleh manusia pada umumnya. Sehingga kita tahu pada umumnya manusia itu mempercayai, lebih mengandalkan, lebih memperhatikan yang kelihatan, yang duniawi daripada yang sorgawi, yang rohani. Saudaraku, ya. Nah, oleh sebab itu, saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita mau celebrate, ya, merayakan Tuhan Yesus bukan cuma sekedar pada hari Paskah ini. Tetapi di sepanjang umur hidup kita, di setiap musim kehidupan kita, kita terus merayakan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Karena kita tahu, oleh karena kasih-Nya, oleh karena perbuatannya, oleh karena pengorbanannya di atas kayu salib itulah, kita semua diselamatkan bahkan diubahkan. Amin. Dan semua bukan karena kekuatan dan kemampuan kita. Saudaraku, kita bisa mengalami semuanya ini, tapi semua karena anugerah Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita rayakan sesuatu yang luar biasa ini. Sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh dunia kepada kita. Sesuatu yang tidak bisa disediakan oleh dunia itu bagi kita. Tetapi kita tahu bahwa sorga dan segala isinya itu Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Oleh sebab itu saya mau sampaikan begini, saudaraku dikasih Tuhan. Jangan kejar berkatnya, jangan cuma kejar mujizatnya, sekalipun itu baik.
Tidak ada salahnya saudara menikmati, rindu diberkati, mengalami mujizat, perubahan kehidupan, persoalan yang menemukan jalan keluar, saudaraku, sakit yang disembuhkan, itu tidak salah. Tetapi saudaraku dikasih Tuhan, itu hanya fasilitas yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Tetapi saudaraku dikasih Tuhan, kalau saudara menemukan tujuannya, yaitu ketemu sama Tuhan, membuat dia menjadi raja dalam hidupmu, dan merayakan yaitu kemenangannya di setiap musim kehidupanmu, maka saudaraku yang lain itu bakal ngikuti dengan sendirinya. Amin. Nah ini yang saudaraku jangan sampai gagal fokus dan gagal paham di sini. Kalau yang kita kejar cuma berkatnya, mujizatnya, kita kehilangan dengan tujuannya. Siapa yang yakin kalau kita sudah waktunya kita bakal pulang ke rumah Bapa di sorga? Saya mau tanya saudara, ngapain di sana? Tujuannya apa di sana? Kalau saudara tidak ketemu dengan tujuan kita balik ke sorga, percuma di sorga. Saudara mesti ketemu tujuan kenapa saudara ada di tempat ini. Kenapa saudara di kota Jember, kenapa saudara bergabung di gereja ini, tujuannya apa? Kenapa saudara ada di dunia ini, saudaraku dikasih Tuhan? Ada tujuannya. Kalau saudara ketemu dengan tujuan ini, hidupmu tidak akan pernah sia-sia. Setiap hari diperhitungkan, setiap hari berdampak, setiap hari menjadi sebuah kesempatan untuk kita mempermuliakan nama Tuhan. Itulah hidup yang sesungguhnya. Kalau kita kembali pulang ke rumah Bapa di sorga, tujuannya ketemu dengan Tuhan. Tidak perlu bingung dengan semua berkat, dengan mujizat, saudaraku, nggak ada di sana. Karena semuanya itu dibutuhkan oleh manusia di bumi ini. Berkatnya, jasmani, rohani, kesembuhan, ya, mujizat, kelepasan, semua yang dibutuhkan oleh manusia yang masih hidup di dunia ini. Di sana nggak ada yang sakit, nggak perlu mujizat kesembuhan, nggak perlu kelepasan, tidak ada kuasa iblis yang mengikat, yang mempengaruhi saudaraku, yang memperbudak manusia. Semuanya sudah mengalami kemerdekaan. Bahkan kita selama kita di dunia ini pun, oleh karena kematian dan kebangkitannya kita sudah dimenang dan dimerdekakan. Amin. Nah oleh sebab itu saudaraku dikasih Tuhan, mulailah segala sesuatu itu dengan hal-hal yang rohani. Karena yang rohani itulah sumber daripada yang jasmani. Segala sesuatu diciptakan oleh firman. Dari yang tidak ada menjadi ada. Yang ada yang sudah lihat saat ini tadinya tidak ada. Betul ya? Bumi dan segala isinya, matahari, benda-benda penerang yang ada di langit dan sebagainya. Kemudian laut dan daratan, saudaraku, semuanya tidak ada. Tapi kemudian Tuhan menciptakan menjadi ada. Dari yang rohani akan tercipta yang jasmani. Tapi saudaraku kita tahu sama-sama bahwa manusia lebih suka yang jasmani ini kelihatan dulu. Ya, memperhatikan yang jasmani dulu, saudaraku. Kalau sudah ketemu sama babi guling yang waduh sudah susah, itu makanan orang susah, saudaraku. Bilang sama sebelahnya, kenapa kok makanan orang susah? Susah nolak, susah berhentinya, saudaraku. Kalau sudah makan, waduh enak banget saudaraku ya, puji Tuhan. Nah makanan-makanan favorit ini seringkali mengundang kita untuk hunting saudaraku. Sampai ada yang bilang gini, ini hidden gem ini, wih hidden gem saudaraku. Tahu hidden gem? Bilang sama tahu nggak hidden gem? Di Sempu ini masuk ke dalam sana saudaraku. Perumahan Mojopahit itu masuk, kenceng lurus ke sana, belok kanan terus ke sana lagi, kiri lagi, wih, kiri jalan. Wah tahu juga loh. Hidden gem itu. Saya bertahun-tahun di Rock Jember ini tidak pernah diajak Pak Benny ke sana. Curhat. Kemarin diajak, ketemu di sana makan sama-sama ya. Tempat yang tersembunyi itu pun dicari, saudaraku. Apalagi sekarang zaman TikTok, zaman kemudian Instagram, dan Reels dan sebagainya. Itu tempat-tempat makanan, tempat-tempat wisata, semua bisa kita explore di sana, kita bisa ketemukan. Ya, tempat-tempat yang seperti itu, yang nyelip-nyelip gitu, saudaraku. Pertanyaannya begini, kok seperti itu aja dicari? Yang maaf ya, enaknya cuma segini, katanya begitu.
Kalau musim durian, durian keren. Selesaikan dengan seksama, dengan cara kingdom. Saudaraku tahu cara kingdom? Luar biasa. Enaknya cuma segini, saudaraku, kok terus-terusin dia berlebihan makan seperti itu. Berbahaya sama yang jasmani. Yang di dalam sini bisa mempengaruhi yang di luar sini. Saudaraku. Nah oleh sebab itu saudaraku dikasih Tuhan, mulailah dengan hal-hal rohani. Siapa yang sini yang punya kebiasaan? Sebelum memulai aktivitas sepanjang hari, sembahyang dulu, baca Alkitab dulu, angkat tangan. Wih luar biasa. Ada 5.000 orang yang angkat tangan saudaraku pagi hari ini. Ya puji Tuhan. Doa dulu, baca Alkitab dulu, ikut doa pagi dulu. Apapun lakukan yang rohani. Nanti itu akan menciptakan yang jasmani. Segala sesuatu akan terjadi karena Tuhan campur tangan. Kekuatan manusia, kemampuan manusia terbatas. Tetapi kalau kita mengundang Tuhan ikut campur tangan, yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Oke? Ya, nah saudaraku dikasih Tuhan dimulai dengan hal rohani. Karena kita tahu saudaraku, segala sesuatu itu dimulai dengan firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Yohanes 1:14 firman itu menjelma jadi manusia. Namanya Tuhan Yesus. Yang rohani itu, yang roh itu menjelma jadi manusia. Manusia itu artinya begini saudaraku. Roh, manusia roh yang dibungkus, yang dikenakan, dikasih pakaian daging. Saudara dan saya ini adalah manusia roh, manusia rohani. Yang kemudian karena kita harus tinggal di bumi, melakukan kehendak Allah di bumi, kita mesti dibungkus dengan daging, dengan bahan baku material dari bumi. Segala sesuatu yang datang dari bumi akan kembali ke bumi. Nangkep ya? Daging kita ini akan lenyap, masuk ke bumi. Menyatu dengan tanah. Tapi roh kita akan kembali ke sorga. Nangkep ya? Nah itu sebabnya saudaraku dikasih Tuhan, kita ini manusia rohani, jangan dibalik. Apalagi kalau zaman dulu saya ketemu teman-teman, wih kira cok macam-macam ngomong-ngomong ini pendetonya teko iki. Ya sudah saya datang gitu, pendetonya teko, semua sunyi senyap saudaraku. Ya, yang ngomongnya jasmani, yang cerempet-cerempet bahaya gitu sudah keluar lagi dari mulut mereka. Karena mereka melihat yang rohani datang gitu katanya saudaraku. Padahal itu cuma dipakai mereka untuk mengolok-olok saya. Kan sering kali gitu, oh sok suci kamu, Allah gayamu, bro gitu saudaraku. Tapi kemudian sudah lihat bahwa ketika yang rohani ini mengubahkan yang jasmani, termasuk dengan segala kehidupannya, perkataan, pola pikir saudaraku ya, sikap tindakan kita dirubah oleh yang rohani, oleh yang namanya firman, hidup kita berubah, kita berdampak dan jadi berkat. Orang lain heran lihat kita. Saya punya teman bilang begini, spesial narik tempat duduknya diseret sampai duduk di dekat saya, cuman sekedar mau tanya, serius, lu jadi pendeta? Gitu saudara. Ya memang sih kalau penampilan gak model pendeta yang model begini nih saudaraku. Pak Vero lebih pendeta daripada saya saudaraku. Jejer berdiri bareng gini. Orang gak tahu kita siapa. Ketemu sama orang baru. Ya kenalkan Pak Pendeta. Nolenya ke Pak Vero pasti saudaraku. Wih kayak gini. Nolenya yang bening-bening begini saudaraku ya. Ya. Tapi yang model begini gak potongan pendeta saudaraku. Tetapi saudara lihat bahwa itu yang terjadi. Firman itu mengubahkan hidup seseorang. Sangat berdampak dalam kehidupan seseorang ya. Nah itu sebabnya kita lihat beberapa hal ini saudaraku. Kalau kita merenungkan, membaca, merenungkan, menghidupi dan melakukan yang namanya firman, Taurat Tuhan itu saudaraku, maka dikatakan ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya apa? Berhasil. Terjemahan bahasa Inggrisnya prosper. Prosper itu makmur. Makmur itu lebih bersifat kepada yang jasmani. Harta kekayaan itu prosper. Berkelimpahan dalam segala sesuatu yang jasmani itu prosper. Saudaraku. Tapi setiap kita lebih suka baca yang prospernya itu. Berhasilnya itu. Saudaraku. Tanpa mau melihat kata-kata, kalimat ataupun ayat-ayat di atasnya. Kitab Mazmur ini dimulai dengan perkataan berbahagialah. Mazmur 1 ayat 1. Jadi kalau kita mau berbahagia dan berhasil, baca firman. Lakukan firman. Dua hal ini paling dicari oleh manusia di seluruh dunia.
Siapa di tempat ini yang tidak kepingin bahagia coba? Oke, saya balik pertanyaannya. Siapa di antara saudara yang rindu mengalami kebahagiaan di sepanjang umur hidupnya? Angkat tangan. Ya, semua kepingin bahagia. Semua kepingin berhasil, buka toko, buka bisnis, buka usaha, kerja, berhasil. Apa yang dirindukan, apa yang direncanakan, apa yang dikerjakan, sukses. Itu semua suka. Tapi apakah semua sudah berani dan mau bayar harganya? Renungkan, baca firman, lakukan dengan setia, dengan tekun. Sudah Pak, bangun pagi doa, baca Alkitab setiap hari, bertahun-tahun tapi kok doa saya tidak dijawab? Kok kehidupan saya tidak ada perubahan? Sabar, ada waktunya Tuhan. Dan kalau tidak dijawab, pasti Tuhan punya sesuatu yang lebih baik dari apa yang kita minta. Kami di Lumajang tunggu 20 tahun sebelum benar-benar Tuhan kasih tempat ibadah yang permanen. Kalau kita disuruh nunggu, percayalah Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang indah. Yang event itu tidak pernah kalian bisa bayangkan. Amazing. Alkitab mencatat dengan kata-kata begini, keadaannya seperti mimpi. Gedung kita sudah berdiri 2 tahun, dari 2022. Saya kalau jalan dari rumah ke gedung, ke ibadah, itu saya sampai sama istri gandengan tangan berangkat pagi mau ke gereja. Saya bilang kayak mimpi ya kita ini. Loh 2 tahun loh, masih ngerasa kayak mimpi. Ini kok temenan nih, kok bisa ya? Di kota Lumajang. Dengan jemaat yang tidak banyak, belum banyak. Amin. Bakal banyak. Sediakan tempatnya Tuhan yang kirim jiwa-jiwanya. Kita yang memuridkan, mendewasakan dan mempertunangkan mereka dengan Kristus. Amin. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, firman itu berdampak sangat luar biasa dalam hidup kita. Demikian juga dengan Timotius. Paulus bicara sama Timotius, dari kecil kamu sudah kenal kitab suci. Ajari anak-anakmu suka baca Alkitab. Perkenalkan kesukaan baca Alkitab. Kerinduan itu selalu baca Alkitab. Kita orang tua terbatas. Akan ada tiba waktunya mereka akan tinggalkan kita. Mungkin pergi keluar kota untuk kuliah, kerja dan sebagainya. Bahkan kemudian satu kali mereka akan menikah. Dan mereka akan punya keluarga sendiri. Punya hidupnya sendiri. Saudaraku, tadinya berdua suami istri, punya anak. Rame-rame di rumah, satu-satu kemudian sudah menikah, kembali berdua lagi. Saudaraku, kesempatan mereka masih ada di rumah, biar mereka melihat sebuah keteladanan, hidup yang penuh dengan spiritual, hidup rohani dari orang tuanya. Mereka menemukan tujuan hidupnya, mereka menemukan yaitu contoh teladan yang baik, yang paling mendasar, legacy. Jangan cuma kasih heritage, kasih harta kekayaan, kasih perusahaan, kasih mobil, kasih rumah, kasih tanah. Tidak salah dengan semuanya itu. Orang baik, orang benar memberikan warisan kepada anak-anaknya. Amsal katakan begitu. Tapi warisan terbaik yang tidak bakal bisa diambil. Tidak akan ada pencuri bisa mencurinya. Tidak ada karat dan ngengat yang bisa merusakkannya. Itu legacy. Legacy itu sesuatu yang kita taruh, kita wariskan, kita berikan di dalam sini. Bukan cuma sekedar di tangan ini. Kalau di tangan ini saudaraku sesuatu yang berharga. Ini bisa lenyap, bisa hilang, bisa rusak. Tapi kalau di dalam sini, itu akan jadi benih yang bertumbuh, berkembang. Kayak mustard seed. Ngerti? Benih sebiji sesawi. Bertumbuh, berkembang, jadi berkat. Di situ, saudaraku dikasihi Tuhan, peran kita sebagai orang tua berhasil. Menjadikan mereka benar-benar manusia rohani, dibungkus dengan tubuh jasmani, melakukan kehendak Allah di bumi sekarang ini. Kelak kita punya keyakinan 1000%, kalau waktu mereka tiba, pasti mereka ada tempat di sorga. Karena mereka sudah selesaikan tujuannya. Kita sudah sukses mempertemukan mereka dengan tujuan mereka. Nah oleh sebab itu, saudaraku dikasihi, saudara lihat ini. Timotius tidak tiba-tiba jadi begini. Timotius punya orang tua yang keren. Ya, Lois neneknya ngajar iman itu kepada Eunike mamanya Timotius. Dan Eunike ngajar itu kepada
anaknya 3 generasi. Timotius. Nah itu yang keren saudara. Tapi saudara lihat, pernah tidak saudara dengar ada sudah diajari, sudah jadi Kristen, ketemu sama pasangan hidupnya, pacarnya beda agama, ditinggal Tuhan Yesusnya. Ikut pacarnya. Lihat ini loh saudara. Yang saya katakan tadi bahwa manusia lebih tertarik dengan apa yang dia lihat secara jasmani, secara fisik. Tetapi kalau kita orang tua ngajarkan kepada mereka fondasi yang kuat, legacy yang kuat, tidak akan goyah. Apapun di dalam kehidupan di dunia ini penuh dengan distraction ini. Anak-anak kita, keluarga kita, orang-orang kita cinta tetap akan fokus, tetap kuat berdiri dengan iman mereka sampai akhir. Amin. Jabatan, kekayaan, pasangan hidup bisa mengubahkan kehidupan seseorang. Tapi kalau saudara sebekali mereka dengan fondasi yang kuat, dengan iman yang luar biasa, maka hidup mereka pasti akan menjadi berkat. Nah saudaraku, akhirnya dikatakan di ayat 16, segala tulisan yang ilhamnya dari Allah itu adalah Alkitab, firman Tuhan. Amin. Itu bahasa aslinya adalah theopneustos. Ada 2 kata di situ, theo dan pneustos. Theo itu Tuhan, pneustos itu nafas. Setiap tulisan yang dihembusi dengan nafas Allah itu menjadi berkat. Tulisan yang membuat seseorang bisa diubahkan hidupnya, bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Yang paling dicari oleh para pemimpin-pemimpin perusahaan ini bukan cuma orang dengan kecerdasan yang istimewa, CEO yang top, saudaraku. Ya. Karena CEO yang top, pemimpin tertinggi di perusahaan, itu dimulai dengan orang yang punya karakter yang baik. Amin. Ya. Salah satu CEO yang top di Amerika, posisinya tinggi, perusahaannya perusahaan raksasa, gajinya besar, harta kekayaannya banyak. Seorang wanita, aku lupa namanya, meninggal dengan cara yang tragis di usia yang masih produktif. Setelah pesta selesai, dia mau pulang, saudaraku, ke tempatnya. Dia naik mobil yang paling keren saat ini, yang paling canggih, Tesla, ya. Dia salah mencet. Dan semua serba computerized ini. Saya pernah naik mobil ini di Hong Kong. Waktu mau masuk mobil bingung aku. Duh, ya apa ini? Cara mlebune gak ono handle. Pintune roto kabeh. Duh, ya apa ya? Mateng kan ketoron desit iki. Tapi ndak apa-apa anjane gak melo duwe. Terus begitu yang punya bilang gini, diputeri. Kan dia pintu sebelah sana, saya pintu sebelah sini kan gitu ya. Dia muter begini, dia bilang gini, ini loh Pak. Cuman disentuh gini tok pintunya. Sret, keluar handle jerek. Tinggal dipegang, duduk masuk ke dalam ditutup, handle-nya masuk sendiri, celek, rata lagi, gak ketok nih anak handle. Jadi gak bisa buka, kalau orang lain mau buka gak bisa, karena handle-nya masuk ke dalam bodinya mobil. Sudah ngobrol kita di tol, saya ngobrol sama dia di tol, enak Pak ini, naik mobil ini, ya seru nih enak, naik Tesla gitu kan ya. Saya juga masih tinggal di Lumajang, ya ngerti lah titik-titik tentang mobil itu, lihat-lihat di internet juga bisa, saudaraku ya. Kursinya bisa diprogram, disetel. Kakinya Pak Beni sama kakinya Bu Nikel panjangnya beda, saudaraku. Yang satu panjang, satunya sedikit minimalis. Jadi set, maju dewe gini set, punggungnya begini, itu semua sudah diprogram, dipencet. Namanya keluar, Beni, otomatis gini dewe. Majunya seberapa, ini seberapa. Oh yang naik ini istrinya. Ya, pencet Nike, sweat, balik mana? Sudah, autopilot dipencet, tujuan dikasih, Google Map-nya dimasukkan. Ngobrol kita di mobil, mobilnya jalan sendiri. Tapi yang di Amerika itu tragisnya dipencet, saudaraku, yang dipencet itu tombol mundur, digas, wush, mundur, wut, masuk danau. Blub, mati juga, masih canggih.
Sempat telepon temennya, aku tenggelam di danau. Tuh temennya bingung, panggil semua pemadam kebakaran segala macam. 911 dipanggil untuk nolong 1 jam. Diangkat mobilnya, sudah mati. Pengusaha kaya, CEO perusahaan top yang besar, mati dengan mobil paling canggih di dunia saat ini, tenggelam di dasar danau. Di situ kita tahu, sehebat-hebatnya manusia tetap terbatas. Sehebat-hebatnya manusia tetap masih butuh Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita diperlengkapi dengan firman Tuhan. Dihembusi dengan nafas Allah sehingga firman itu hidup. Dan menghidupi kehidupan kita, mengubahkan hidup kita. Supaya tujuannya adalah supaya kita diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Perbuatan baik bukan sekedar perbuatan baik di sini. Ergon. Ini perbuatan baik yang ada tujuannya. Perbuatan baik yang melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Bukan sekedar perbuatan baik begini saudaraku. Lihat ada orang mungkin banyak bocor, kempes, kita minggir tak bantu yuk. Itu baik. Ada orang lain mungkin tetangga sebelah, saudaraku gentengnya bocor karena hujan. Kita bantu tetangga sebelah. Kita Pak tak bantu Pak, kita turunkan genteng, kita perbaiki sama-sama Pak. Kita kan sesama tetangga. Itu baik. Tapi bukan cuma sekedar perbuatan baik seperti itu. Perbuatan baik di dalam yang dikatakan di sini supaya melalui hidup kita orang lain bisa baca firman melalui hidup kita. Melalui perbuatan kita. Dan melalui perbuatan kita, melalui kehidupan kita mereka bisa lihat Yesus hidup di dalam diri kita. Dan yang ketiga melalui hidup kita, melalui perbuatan dan perkataan kita sudah dikasih Tuhan, Injil diberitakan. Kebenaran yang memerdekakan setiap orang diberitakan melalui kehidupan kita. Sehingga Rasul Paulus katakan kamu seperti surat yang terbuka. Yang dibaca oleh semua orang. Amin. Ya, nah saudaraku dikasih Tuhan, mulailah dengan hal-hal yang rohani. Supaya melalui kehidupan kita, saudaraku, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Ya. Dan yang kedua, fokus pada masalah-masalah rohani terlebih dulu. Fokus in spiritual matters. Kalau saudara mau merayakan Tuhan, kalau saudara mau bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupmu, saudaraku dikasih Tuhan, maka rohani kita harus bertumbuh. Rohani kita harus menjadi fokus kita. Karena kita tahu hidup ini itu dimulai dengan yang rohani. Kalau rohani kita sudah kita bisa perbaiki, kita bisa rubah, maka akan merubah yang jasmani. Amin. Ya. Nah, di dalam Yohanes 3:14 tadi, ayat bacaan kita pada hari ini, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Pertanyaan begini, kenapa anak manusia yang kita tahu itu Tuhan Yesus disamakan dengan ular? Dalam otak kita, memori kita, ular itu jelmaan iblis, gambaran dari si jahat. Di Taman Firdaus sudah tahu. Di Taman Eden sudah ketemu sosok ular yang seperti itu. Jadi di otak kita ini sudah tidak bisa bergeser. Ular iblis ini. Ular ini pasti si jahat. Dan tidak banyak orang yang punya kebiasaan memelihara binatang eksotik seperti ular gitu, saudara. Yang ada kebanyakan orang takut bahkan geli dengan yang namanya ular. Betul ya? Nah, tetapi kok saat disamakan? Kisahnya di sini, saudaraku. Peristiwa ular tembaga di padang gurun. Selama 40 tahun orang Israel berjalan di padang gurun, kita tahulah karakternya orang Israel seperti apa. Tegar tengkuk, keras kepala. Ya, bolak-balik bersungut-sungut, bikin kesel hatinya Tuhan. Ditolong, saudaraku, begitu lagi. Ditolong lagi, gitu lagi. Itulah sifat orang Israel di padang gurun. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ulangan 21 ayat 6. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Wah, kita lihat begini, saudara. Tuhan sadis juga ya. Gak bikin salah tapi sampai seperti itu ya. Itu gambaran Tuhan di perjanjian lama. Dia menegakkan hukum. Dia menghukum orang yang melanggar firman-Nya. Ketegasannya luar biasa.
keadilannya luar biasa. Kayaknya sosok Tuhan di Perjanjian Lama nggak kelihatan tuh yang namanya kasih. Tapi kalau sudah pelajari dengan lebih jauh, cintanya Tuhan kepada umat pilihannya itu bangsa Israel ini luar biasa. Amin. Cintanya itu luar biasa. Tetapi di Perjanjian Lama itu adalah gambaran samar-samar, perlambang dari apa yang terjadi di Perjanjian Baru. Nah, kita lihat sekarang, saudaraku. Akhirnya orang-orang Israel ketakutan, cemas, terintimidasi, saudaraku, penuh dengan kekhawatiran, saudaraku, ya, karena mereka bisa bertemu dengan ular sewaktu-waktu di tengah-tengah pemukiman, bahkan masuk di dalam tempat mereka tinggal, di tenda-tenda mereka, tempat anak-anak mereka bermain, ada ular di sana. Saya lihat di Google, saya pelajari, ya, pada waktu itu menurut apa yang saya baca ada sekitar 30 jenis ular di padang gurun. Jumlahnya bisa ribuan. Nah, kalau Tuhan yang perintahkan ke sana semua. Yang 30 jenis macam-macam dan ribuan itu ke sana semua, bahaya. Ya kan? Tetapi suruh lihat ketika orang Israel itu kemudian bertobat dan minta kepada Musa supaya berseru dan berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab. Caranya adalah buat ular, ya, kemudian ditaruh di atas di tempat yang tinggi. Ya, kira-kira gambarnya seperti itu. Dan kita tahu sekarang kan dipakai sebagai simbolnya apa? Dokter apotek apa-apa gitu ya. Pakainya seperti ini. Karena apa? Setiap orang yang dipagut ular itu pasti mati kena racunnya, bisanya masih belum bisa ada yang menemukan obatnya waktu itu ya. Sehingga ketika dia lihat patung yang dibuat oleh Musa, ular dari tembaga itu, maka seketika itu juga dia sembuh, tidak jadi mati. Sekalipun sudah dipagut ular. Ya. Nah, saudaraku, kita lihat di sini bahwa ada sebuah kesamaan ya dari kisah ini dengan ini. Ular yang ditinggikan di atas sebatang kayu dan melingkar di sana, dibuat dari tembaga dengan Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Jadi maksudnya begini, setiap kita yang fokus memandang kepada Tuhan Yesus, kita mengalami kelepasan dari kecemasan, ketakutan, kekhawatiran apapun. Kita disembuhkan, kita dipulihkan. Hubungan dengan Allah dipulihkan, saudaraku. Tidak ada lagi penghukuman. Tidak ada lagi yang binasa. Tetapi dipulihkan sehat, bahkan hubungan dengan Allah pun dipulihkan. Inilah yang kita temukan untuk kita rayakan pada hari ini, bahwa Tuhan Yesus ditinggikan dengan caranya yang luar biasa. Orang lain meninggikan seseorang, mengagumi, menghormati seseorang karena jabatannya, karena posisinya, karena kedudukannya, karena uangnya, karena hartanya, karena kepandaiannya. Mereka dihormati, dihargai, disanjung, ditinggikan. Tetapi Tuhan Yesus ditinggikan dan disanjung di atas kayu salib. Itu cara Allah meninggikan dia. Orang lain menyatakan cintanya, saudaraku, ketika saya dengan bunga misalnya. Betul ya? Dulu waktu masih pacaran, bawa bunga. Saya juga pernah gitu loh, saudaraku. Kalau saya ingat-ingat, aduh ya, kok ya rotok. Lebay, saudaraku. Saya sudah lama kita pacaran, putus tahun, wah pokoknya waktu saya lupa itu kejadian seperti apa. Saya kirim bunga mawar 1 vas bunga gini, tak belikan di Kayon di Surabaya, itu kan ada taman pasar bunga. Tak suruh, kemudian saya suruh pegawainya sebuah restoran, dekat kantornya dia itu ada restoran. Ada tempat es krim itu apa namanya, dekatnya Embong Trengguli itu lo punyanya keluarganya Pesik, keluarga Jeffrey ya, Puri es krim. Saya duduk situ, pegawainya saya panggil, saya kasih uang, anterno ini, macam-macam, terus gitu, saudaraku ya. Kadang-kadang ada orang begitu, pada waktu pacaran kirim-kirim bunga, nikah 10 tahun, 20 tahun menyatakan cintanya, dikasih bunga sorbanan, hujan deras nih. Sudah janji jemput pacarnya di tempat kerja. Dibelani, saudaraku ya kan. Waduh, lupa enggak bawa jas hujan, pinjam jas hujannya temannya di kantor. Berangkat, saya jemput.
Duh ya apa dia sendiri ndak ngerasa kalau bakal hujan. Ini hujan ya apa saudaraku. Untung jas hujannya itu model ponco yang bukan model celana gini. Yang tahu model ponco itu. Yang ini belakangnya bisa dislemper di dia. Jadi saya sama dia goncengan gitu sambil begini. Wih, sedap. Momen-momen gitu ndak ketemu lagi sekarang. Loh, kenapa Pak ndak mengulang lagi momen seperti itu Pak? Loh nek udah masuk angin rek. Umur 61 ya kan kerian nih Son. Ya naik mobil aja wes. Ya Tuhan Yesus menyatakan cintanya dengan kayu salibnya. Amin. Dia menyatakan cintanya melalui pengorbanannya. Dia berikan nyawanya. Saudaraku, supaya saudara dan saya tidak perlu binasa. Bahkan kita disembuhkan, kita dipulihkan. Melalui kayu salibnya, dia ditinggikan. Kenapa dia bisa ditinggikan? Saudaraku dikasih Tuhan. Karena dia rindu melihat saudara dan saya hidup dengan dipimpin oleh roh. Daging boleh ada dalam diri kita, tapi tidak boleh menguasai hidup kita. Kita harus tetap menjadi manusia roh yang merupakan dibungkus oleh daging dan daging ini sementara. Ya, kekuatan kita ini semakin lama semakin merosot. Tetapi manusia batinnya kita diperbarui dari hari ke sehari. Saudaraku dikasih Tuhan. Ya. Yang ketiga, saudaraku, yang terakhir. Setelah kita bisa memulai dengan yang rohani, karena itu akan bakal menciptakan yang jasmani. Dan kita fokus dengan hal-hal yang rohani, karena yang jasmani yang kelihatan ini sementara, yang tidak kelihatan itu akan kekal selamanya. Maka di saat seperti itulah kita bisa mempermuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kita, perkataan kita, perbuatan kita. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan supaya, ini tujuannya, setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah saudaraku dikasih Tuhan, saudara lihat bahwa ketika Musa meninggikan ular tembaga yang membawa kesembuhan dan kelepasan, demikian juga Tuhan Yesus yang ditinggikan di atas kayu salib, dia membawa kelepasan, kebebasan, kesembuhan, pemulihan, mujizat. Saudaraku dikasih terjadi di atas kayu salib dan terjadi sampai saat ini. Ya, oleh karena ketaatannya kepada Sang Bapa, dia taat sampai mati di atas kayu salib. Karena itulah saudaraku dikasih Tuhan, Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dengan tujuan supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi. Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi tujuannya itu saudaraku. Dan saya percaya saudaraku dikasih Tuhan, ketika hidup kita mengalami perubahan-perubahan, dimulai dari hal-hal rohani, hal-hal sederhana yang kita bisa lakukan di rumah. Kemudian kita fokus dengan hal-hal yang rohani, karena yang rohani itu kekal, yang jasmani ini sementara. Maka pada waktu itu nama Tuhan bisa dipermuliakan. Amin. Sudah diberkati? Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Engkau yang sudah mati di atas kayu salib itu bagi kami. Engkau juga yang menuntun setiap langkah hidup kami. Supaya kami boleh terus di dalam setiap kehidupan kami bisa mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau memulai segala sesuatu. Di setiap musim kehidupan kami, di setiap langkah hidup kami. Di dalam hal-hal yang rohani. Kami mau fokus dengan hal-hal yang rohani lebih daripada yang jasmani. Karena yang jasmani ini sementara. Dan yang rohani itu kekal. Dan kami mau dalam hidup ini, sementara kami masih diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini, kami mau hidup kami mempermuliakan nama Bapa. Berguna bermanfaat bagi kerajaan sorga dan bagi sesama manusia. Dan jadikan Paskah pada kali ini menjadi sebuah titik balik hidup kami. Menjadi pribadi yang sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan Allah, menyelesaikan tujuan Allah, dan mengakhiri dengan sempurna di garis finish, yaitu finishing well di bumi ini dan menerima mahkota di sorga. Kiranya anugerah dari Bapa di dalam kasih Kristus Yesus Tuhan dan kuat kuasa persekutuan Roh Kudus boleh menyertai dan memberkati kita semua dari saat ini dan sampai selamanya.
Dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya sudah diberkati. Sama-sama katakan amin. Haleluya, saudara diberkati, amin. 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 Siap berubah dan menjadi agen perubahan bagi dunia ini, membawa kerajaan Allah, amin. Haleluya, menambahkan, menegaskan dari pelaksanaan gempita kita yang tadi saudara saksikan di Rock News, bahwa sebentar siang ini jam 12 siang akan ada mulai persiapan. Gempita dilaksanakan besok sore, Senin jam 3 sore. Nah, persiapannya dimulai dari siang ini bagi jemaat Tuhan, warga kerajaan Allah yang ingin ikut bersama-sama gotong royong. Kita akan membungkus paket sembako jam 12 siang di rumah Bapak Vero di Jalan Sunan Derajat nomor 19. Atau saudara jika ingin mengetahui alamatnya lebih jelas, saudara bisa hubungi Ibu Yeni, istri dari Pak Vero, jadi Yeni Santoso. Dan kemudian kali ini MWM ambil bagian juga dalam gempita. Jadi besok Senin kita akan membagikan paket sembako dan juga makanan atau takjil saudara, yang akan dipersiapkan oleh putri-putri raja. Yang putri-putri raja bilang oh yeah. Nah, putri-putri raja yang terlibat dalam membungkus takjil atau makanan ringan, saudara dapat ikut di Perumahan Gunung Batu Senin jam 10 ya, jam 10 pagi tentunya, bukan 10 malam ya. Jadi bagi-bagi, jadi kalau ada di antara saudara yang bisanya membungkusnya tidak ikut membaginya juga tidak apa-apa, saudara ikut membaginya, tidak ikut membungkusnya, oh sama aja ya gitu. Nah saudara, mari persiapkan sama seperti apa yang Tuhan berikan teladan buat setiap kita. Saya percaya bahwa setiap apa yang kita investasikan, taburan saudara di gempita, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang perhatikan, itu benih yang kita tabur. Dan kita percaya kali ini target dari gempita kita adalah kita berkolaborasi dengan DP3AKB, yaitu wadah di mana mereka ini menjangkau perempuan dan anak korban kekerasan, saudara. Nah, kita boleh menjangkau dan menjadi berkat buat setiap mereka. Yang semangat katakan amin. Amin. Mari kita sambut anak-anak raja. Tepuk tangan bagi anak-anak kita yang luar biasa. Yes. Aku anak raja, oke. Aku anak raja, oh iya. Aku anak raja. Mari para orang tua bisa Aku anak raja, oke. berdoa Aku bagi anak anak-anaknya. raja, oh iya. Aku anak raja. Demikian juga para orang tua yang beribadah secara online, perlu anak saudara katakan berkat pada pagi hari ini, pada sore hari ini di telinga mereka.
Mari saya mengajak jemaat untuk mendukung apa yang orang tua doakan. Tuhan, kami percaya Tuhan, pada waktu anak-anak kami dari kecil dilatih, dididik akan Taurat-Mu Tuhan, akan kebenaran-Mu Tuhan, dan dikatakan kata-kata berkat Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala kutuk itu terlepas di dalam nama Yesus. Yang terjadi adalah apa yang baik yang daripadamu itu melimpah dalam anak-anak kami Tuhan. Engkau yang selalu menyertai hidup mereka Tuhan. Setiap langkah-langkah mereka dibuat berhasil oleh Engkau Tuhan. Dan apapun yang mereka perlukan Tuhan di dalam pertumbuhan perkembangan mereka Tuhan dari anak-anak ini Tuhan, mereka mencukupinya semuanya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, dimanapun anak-anak ini berada Tuhan, mereka akan menjadi kesukaan bagi nama-Mu, sehingga nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Amin, haleluya. Mari kita mau rayakan lebih lagi kebangkitan Tuhan kita, haleluya, amin. Boleh saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Oke, lalu angkat tangan saudara dengan mengepalkan tangan demikian. Dua-dua saudara ya. Tirukan gerakan saya dari ke kanan saudara ya. Diputar tangannya. Diputar tangan. Ke kiri. Ke kanan lagi. Ke kiri lagi. Oke. Nari buat siapa? Nari buat siapa? Sebab hari ini yang kita rayakan siapa? Haleluya. Yo, angkat tangannya. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya. Tangannya gini. Dia perlindungan dan pengharapan. Ayo tarik. Yang memberi kemenangan bersama kita di dalam
bersama kita, di dalam kita, ku mau masuk dalam kemuliaan-Nya. Ya perlindungan dan pengharapan Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya. Ya perlindungan dan pengharapan hanya Dia, dan pengharapan, Ya perlindungan dan pengharapan. Para papa papa para papa papa para papa papa. Bersorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Ya, setelah ibadah ini selesai, nanti saudara pulang akan ada konsumsi yang dibagikan. Ya, saya berharap mungkin saudara tidak langsung pulang, kita berfellowship bersama, sekalipun boleh dibawa pulang gitu ya. Karena jarang sekali saudara orang tua kita bersama-sama dengan kita gitu ya. Sekarang sulit saudara. Ya, jadi kita bisa ngobrol, kita bisa fellowship seorang dengan yang lain gitu ya. Kita pergunakan untuk beberapa saat ini kita bisa berfellowship satu dengan yang lain, dengan orang tua rohani kita, untuk kita bisa berfellowship bersama-sama ya, bisa kenalan satu dengan yang lain. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat seluruh panitia yang sudah bekerja sedemikian rupa, saudara, menyiapkan semuanya ini, membongkar beberapa hal yang penting. Saudara, biasanya LCD ada di tengah, sekarang ada 2. Kalau jemaat ngomong ini, enak ada 2 ya, saudara bisa nabur LCD-nya karena yang satu tuh sewa, saudara ya. Jadi bisa kemarin MacGyver-nya ngomong gini, Pak enak ya kalau 2 ya, enak sih Pak, tapi itu sewa gitu ya. Ya kita doa kalau ada jemaatnya, oh ya enak 2 gitu ya. Kalau ganti LCD juga boleh di tengah sini gitu ya. LED ganti tengah itu boleh saudara ya. Kita akan doakan sama-sama. Nanti saya ngobrol sama pemiliknya, Pak kalau tak pasang LED boleh enggak gitu ya. Itu puji nama Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Panitia kemarin ada yang cerita selama mempersiapkan ini, ada di tempat ini turun 2 kilo ya. Kalau tempat ini kalau siang itu seperti spa saudara ya, lumayan hangatnya ya. Jadi kalau saudara sedikit kipas-kipas itu sudah kasih AC 3, apalagi kalau siang tanpa AC saudara ya. Kalau kita persiapan di tempat ini tanpa AC sehingga kita bisa spa di tempat ini ya. Puji nama Tuhan. Tapi semua panitia penuh dengan semangat. Beri tepuk tangan buat panitia yang luar biasa. Buat Komsel, komunitas kerajaan yang sudah latihan selama 2 bulan gitu ya, luar biasa gitu ya. Pertama mereka ngomong ini, lagunya angel Pak, belajar sudah gitu ya. Ternyata hasilnya luar biasa ya. Berarti bisa dikasih tantangan yang lebih lagi ya. Berarti kalau ada lagi bukan bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu ya. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih buat hadirat Tuhan yang luar biasa. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah sudah menerima kekuatan yang baru daripada Tuhan. Memberkati seluruh persembahan yang dipersembahkan di tempat ini. Kami menabur dengan sukacita karena kami tahu Tuhan sudah memberkati kehidupan kami. Mari warga kerajaan Allah angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat dan anugerah Tuhan turun atasmu, menyertai perjalanan kehidupanmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Bahkan kuasa kerajaan yang membackup akan hidupmu, sehingga apa saja yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan yang membuatnya berhasil. Diberkati keluarga dan rumah tanggamu, diberkati pekerjaan tanganmu, diberkati sekolah dan studimu, diberkati keluar masukmu. Terima kasih dan kiranya anugerah Tuhan mengurapi dan menyertai engkau, sehingga dimanapun engkau berada, engkau menjadi perwakilan kerajaan Allah dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkat anugerah dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus dan melalui persekutuan dengan Roh Kudus turun dan menyertai kita mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Semua umat Tuhan warga kerajaan yang diberkati dan berkemenangan berkata amin. Selamat hari